Dan dalam hitungan detik saja sosok ini jaraknya sudah hanya beberapa sentimeter dengan wajahnya Shams. Shams merasa bahwa nafas dari sosok tersebut ini berhembus ke area wajahnya, dan pada saat berhembus itu mengeluarkan bau yang sangat anyir. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini kisahnya yang akan kita ceritakan berangkat dari negara Kuwait. Jadi ini ada sebuah pengalaman dari seorang penyanyi berikut grup bandnya yang pernah mengalami satu kejadian yang sangat horor atau mengerikan yang membuat dirinya dan bandnya tersebut tiba-tiba pensiun dini dari karirnya bernyanyi, padahal saat itu mereka sedang naik daun. Jadi lagi populer-populernya di negara Kuwait. Penyanyi tersebut bernama Noura Altakaka. Altakaka ini sendiri adalah sebutan untuk penyanyi yang seringkali tampil di sebuah acara atau pesta pernikahan. Noura berikut grup bandnya tersebut ini cukup terkenal di era atau tahun 90-an. Kemunduran Noura dari karirnya bernyanyi ini sangat mendadak karena tiba-tiba terjadi dalam satu malam aja. Hal yang begitu mendadak ini membuat banyak sekali orang menjadi sangat penasaran. Selain masyarakat, ini media-media di sana juga sangat penasaran apa alasan mendasar yang membuat Noura berikut dengan teman-teman bandnya ini memutuskan untuk hengkang dari dunia bernyanyi. Noura bukan cuma berhenti bernyanyi, tapi dirinya ini juga menutup diri dari banyak orang. Dia kerap kali mengurung dirinya di dalam rumah, jadi nggak kemana-mana gitu, kayak di dalam kamarnya aja terus-menerus, kayak orang depresi. Nah ini ada apa nih sebenarnya? Banyak sekali jurnalis yang berusaha untuk mengontak Noura untuk melakukan sesi wawancara demi mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya. Namun Noura selalu menolak ajakan interview atau wawancara dari beberapa media. Sampai akhirnya ada salah satu jurnalis yang ini nggak gentar gitu ya untuk terus mencoba membujuk Noura melakukan satu interview atau wawancara. Nah, akhirnya dari penantian dan penolakan yang sangat panjang, berhasil juga nih sang jurnalis bertemu dengan Noura untuk melakukan sesi wawancara. Saat itu Noura menyetujui, namun dengan kondisi atau persyaratan Noura tidak mau direkam. Jadi wawancaranya nanti hanya dalam bentuk audio atau rekaman suara saja. Sebelum wawancara dimulai, Noura kemudian meyakinkan berkali-kali kepada sang jurnalis apakah dirinya ini memang telah siap untuk mendengar cerita di balik alasan kemunduran dirinya dari dunia bernyanyi. Sebab cerita yang nanti akan dibagikan oleh Noura ini bisa jadi akan membuat satu kecemasan serta ketakutan yang akan datang terus-menerus kepada sang jurnalis yang akan mendengarnya. Namun sang jurnalis ini terus berusaha meyakinkan Noura kalau apapun situasi dan kondisinya, dia akan menerimanya. Dia akan tetap mendengarkan apapun cerita yang akan dibagikan oleh Noura. Hingga akhirnya sesi wawancara tersebut pun dimulai. Cerita dimulai pada suatu hari Noura ini menerima telepon dari seorang wanita yang mengundang dia dan bandnya ini untuk bisa tampil di acara pesta pernikahan putrinya. Sang wanita tersebut mengaku kalau putrinya ini penggemar berat dari lagu-lagunya Noura berikut bandnya. Awalnya Noura ini menolak permintaan dari sang wanita tersebut karena di hari pesta tersebut diselenggarakan adalah hari libur dia dan bandnya. Jadi memang Noura ini mengkhususkan ada hari-hari tertentu dia tidak menerima undangan untuk tampil di sebuah pesta. Namun karena wanita tersebut ini terus memaksa Noura, akhirnya dengan perasaan yang tidak enak, Noura menerima undangan tersebut. Dan lantas setelahnya Noura ini langsung meminta alamat jelas di mana pesta tersebut nanti akan diadakan. Nah, setelah selesai telepon dengan wanita tersebut, Noura kemudian menghubungi teman-teman bandnya untuk mengatakan atau mengutarakan undangan yang dia terima dari wanita tersebut. Untungnya teman-teman bandnya tersebut setuju untuk menerima undangan dari wanita yang menghubungi Noura itu. Singkat cerita, Noura beserta teman-teman bandnya ini berangkat ke rumah wanita yang akan mengadakan pesta pernikahan putrinya.
teman-temannya. Acaranya menurut wanita tersebut akan diselenggarakan jam 10 malam. Nah, Nora beserta teman-temannya berangkat sejak sore hari dan tiba di rumah tersebut pada pukul 9 malam. Sesampainya di sana, Nora dan teman-temannya ini langsung disambut oleh ayah dari calon mempelai wanita. Mereka kemudian diajak atau diarahkan untuk menuju ruang ganti untuk bisa mempersiapkan kostum atau busana sebelum Nora dan teman-temannya ini tampil di atas panggung. Pada saat Nora ini sedang mempersiapkan diri di ruang ganti, tiba-tiba ada segerombolan cewek-cewek ini masuk ke ruangan tersebut untuk menghampiri mereka. Heboh ya kan, langsung namanya juga cewek-cewek pada histeris ya ketemu sama idola. Dan mereka ini memang mengaku penggemar dari Nora and the Band. Cewek-cewek ini langsung menyalami, terus juga cipika-cipiki sama Nora dan teman-temannya dan bilang makasih banget gitu ya udah mau menerima undangan dari sang pengantin yang menyelenggarakan pesta saat itu. Setelah cewek-cewek tersebut keluar dari ruangan ganti, ini salah satu anggota bandnya Nora yang bernama Shams, dia mengutarakan apa yang dia pikir dan rasakan. Katanya begini, kok aku merasa takut ya pada saat cewek-cewek itu datang menghampiri kita. Terlebih lagi pada saat mereka menyalami dan mencium pipi kiri kanan kita. Tangan mereka itu begitu keras seperti batu, terus kulitnya juga kasar, bersisik kayak begitu. Dan waktu mereka cipika-cipiki sama mereka, ini tuh ada aroma yang tidak mengenakan gitu loh, terhembus dari badan mereka. Cuman waktu itu Nora berusaha untuk menenangkan teman-temannya supaya tidak tenggelam dalam rasa takut sehingga mempengaruhi performance mereka pada saat manggung. Udahlah ya, akhirnya mereka ini udah siap, ready, keluar nih dari ruangan ganti menuju ke aula tempat resepsi diselenggarakan. Pada saat sampai di aula pesta, ini Nora dan teman-temannya tuh langsung merasa sangat kagum karena melihat ini pestanya sangat luar biasa, mewah gitu. Nggak seperti pesta-pesta pada umumnya. Karena selain dekorasinya yang mewah, ini juga jumlah orangnya sangat banyak. Jumlah makanan yang dihidangkannya juga banyak banget. Wah, pokoknya ini pestanya tuh ala-ala sultan gitulah. Mewahnya tuh luar biasa, grande. Setelah itu, nggak lama kemudian Nora melihat pasangan dari pengantin ini memasuki aula pesta menuju ke atas pelaminan. Nah, mulai nih ada hal-hal aneh yang dilihat oleh Nora dan teman-temannya. Mulai dari dekorasi pelaminan yang ada itu juga nggak lazim. Jadi di atas pelaminannya itu ada semacam dekor bentuk wajah manusia yang mulutnya tuh kayak teriak lebar gitu ya. Dan pengantin ini kemudian duduk di dalam mulutnya yang lagi teriak atau mangap lebar kayak gitu. Aneh ya, nggak seperti pelaminan pada umumnya kan penuh dengan bunga-bunga gitu ya. Pokoknya dekorasinya tuh bagus, indah. Nah, kalau ini tuh menyeramkan banget. Ditambah penampilan dari pengantinnya, kedua pengantinnya ini juga nggak lazim. Yang pengantin cowoknya ini, dia busananya itu semacam bangsawan-bangsawan di era Ottoman Turki. Jadi modelannya tuh kayak baju-baju kuno gitu. Terus yang pengantin wanitanya, dia mengenakan gaun pengantin warna hitam. Ya kan, warna hitamnya aja udah nggak lazim untuk pengantin. Ditambah dengan taburan berlian di seluruh gaunnya. Tuh, udah grande banget kan. Setelah mereka berdua ini duduk di pelaminan, nah ini juga ada hal aneh lagi yang terjadi. Biasanya kan antara pengantin laki-laki dan wanitanya suka interaksi ya, saling lempar senyum, pegangan tangan atau apa. Ini enggak dong, begitu udah duduk ya udah duduk aja. Mereka tuh tetap duduk dan pandangannya lurus ke depan, nggak nengok kiri kanan. Diam, bener-bener diam, mematung gitu, kayak manekin di toko. Kan aneh ya. Nggak ambil pusing dengan pemandangan yang aneh-aneh itu, Nora beserta teman-teman bandnya langsung mulai bernyanyi menunjukkan penampilan pertama mereka. Penampilan pertama mereka ini langsung disambut meriah ya kan oleh para tamu-tamu yang sepertinya kebanyakan nih fansnya dari Nora and the Band. Mereka ikut bernyanyi lagu-lagu yang ditampilkan oleh Nora sambil bertepuk-tepuk tangan, terus juga sambil joget-joget gitu ya, heboh lah seperti kayak fans gitu, penggemar lagi nonton konser. Dah, sukses nih penampilan pertama. Setelah itu Nora izin untuk beristirahat nih dengan teman-teman bandnya sebelum melanjutkan nanti kepada penampilan berikutnya.
Nora kemudian dengan teman-temannya menuju ke ruang ganti kembali untuk beristirahat. Namun setelah beberapa saat di dalam sana, Nora merasa kayaknya kurang bisa istirahat deh karena terlalu berisik gitu ya. Selain di dalam ruangannya yang memang juga banyak teman-temannya, dari luar juga nih suara-suara tamunya juga berisik. Akhirnya Nora karena merasa tidak bisa istirahat di dalam ruang ganti, dia memutuskan untuk mencari ruangan lain. Dan saat itu Nora nggak tahu kenapa dia memilih untuk mencari kamar yang ada di lantai 2. Naik tangga kan nih Noranya. Nah pada saat sampai di lantai 2, kondisi dan situasinya sangat beda dengan yang ada di lantai 1. Di lantai 2 ini sepi banget, nyes banget, kayak nggak ada orang sama sekali. Udah gitu keadaannya juga kotor. Bahkan ini di tempat tidur dalam kamar yang Nora pilih itu juga tempat tidurnya sangat kotor gitu ya, berdebu, terus banyak kayak apa sih, bukan sarang laba-laba ya, apa sih namanya, pokoknya kotor lah, kayak udah lama nggak ditempatin. Nah namun karena Nora merasa sangat letih dan dia berpikir butuh tenaga tambahan supaya nanti penampilan berikutnya ini tetap prima, akhirnya ya udah dia tetap pilih untuk tidur di atas dipan tersebut. Nggak lama kemudian Nora tertidur dan bermimpi buruk. Di dalam mimpinya tersebut, Nora ini tiba-tiba dikejar oleh seorang wanita yang menggunakan gaun hitam. Ini mukanya sangat menakutkan, mengerikan gitu deh pokoknya. Dia berlari di belakangnya Nora, berusaha untuk mengejar dan berteriak, menyuarakan sesuatu tapi nggak jelas ya. Nora juga saking ketakutan dia nggak gubris perempuan ini gitu. Dia tetap berlari berusaha menghindari dia. Nah di saat dia lagi bermimpi buruk seperti itu, tiba-tiba kebangun ya kan. Dia kebangun dengan nafas yang terengah-engah kayak orang memang habis berlari beneran. Padahal kan barusan itu mimpi ya. Masih berusaha untuk mengatur nafas, tapi Nora ini pengen cepet-cepet keluar gitu dari kamar itu karena masih berasa nih takutnya. Saat itu dia sadar kalau pintu kamar yang tadinya dia biarin kebuka, tiba-tiba itu sudah tertutup rapat dan terkunci dari luar. Siapa coba yang ngunci? Nora kan makin panik dong, dia berusaha untuk membuka pintu itu gimana caranya. Nah lagi dia berusaha untuk membuka pintu kamar, tiba-tiba dia merasa ada sosok wanita yang sedang berdiri di belakangnya. Menoleh ke belakang dong Nora untuk lihat itu siapa sebetulnya. Ternyata sosok wanita yang ada di belakangnya Nora adalah sosok yang sama dengan yang muncul di dalam mimpi buruknya tersebut. Mukanya atau wajahnya sama dan menggunakan gaun hitam yang sama juga. Dia adalah sosok yang sama dengan yang muncul di dalam mimpi buruknya Nora. Dia tepat berdiri di belakangnya dan berusaha untuk mendekati Nora. Nora tambah panik, tambah ketakutan, dan akhirnya dia berusaha untuk mendobrak pintu supaya bisa segera keluar. Alhamdulillahnya berhasil, Beb. Langsung aja Nora ini keluar dari kamar tersebut, dan pada saat dia hendak turun ke lantai 1 menemui teman-temannya, tiba-tiba dia melihat ada sosok anak kecil tengah berlari ke arahnya. Namun pada saat sudah hampir dekat dengan Nora, anak tersebut bukannya menghampiri tapi malah balik arah dan berlari ke lantai 3. Nah, penasaran dong Nora, siapa sebetulnya sosok anak ini dan kenapa dia yang tadinya mau nyamperin Nora malah lari ke lantai 3? Ada apa sebenarnya di lantai 3? Jadi yang tadinya berniat untuk turun ke lantai 1, Nora ini malah memberanikan diri untuk naik ke lantai 3 mencari anak itu. Saat sampai di lantai 3, kondisinya jauh lebih memprihatinkan dari lantai 2. Ini betul-betul seperti tidak pernah terurus dan tidak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Dinding-dindingnya ini tuh gelap, terus lantai-lantainya itu tuh banyak yang udah copot gitu, udah pada rusak. Belum lagi atasnya nih plafon-plafonnya juga udah pada rusak ya, udah pada somplak gitu istilahnya. Nah, Nora tambah kebingungan kan, ngapain itu anak lari ke sini? Lagi kebingungan, iya kan, ini mencari sosok dari anak tersebut. Tiba-tiba dia mendengar ada satu bisikan di telinganya yang seolah-olah memanggil namanya. Dia menoleh ke belakang, dan pada saat dia menoleh, dia mendengar suara tawa anak kecil, dan ternyata betul, ada sosok anak yang dia cari di belakangnya tersebut berlari ke sebuah kamar. Nora kemudian mendekati anak itu. Semakin dekat ke arah kamar tersebut, dan pada akhirnya Nora sudah berada di dalam kamar itu. Namun tiba-tiba nih, gak lama setelah Nora berada di dalam kamar itu, pintunya tiba-tiba terkunci dari luar. Nora mengetuk-ngetuk
mengetuk pintu itu berkali-kali, tapi nggak ada yang mendengar. Seolah-olah tuh nggak ada kehidupan sama sekali di lantai 3 tersebut. Sampai akhirnya Nora ini berhasil keluar dari ruangan itu setelah mendobrak pintu tersebut. Nora langsung lari ya kan sekuat tenaga untuk bisa kembali turun ke lantai 1 ke ruangan ganti bertemu dengan teman-temannya. Nah, pada saat Nora ini menuruni tangga lantai 1, dia merasa ada seseorang yang memegang kakinya dan membuatnya jatuh tersungkur ke bawah. Pada saat dia jatuh, belum sempat dia bangun, badannya ini tiba-tiba diseret oleh seorang sosok besar yang nggak tahu siapa dan nggak tahu ini wujudnya jelasnya kayak apa ke sebuah ruangan. Nora yang saat itu tengah kebingungan dan sangat ketakutan sekuat tenaga berusaha untuk melawan sosok yang berusaha menariknya itu, tapi gagal. Sosok itu kemudian bersuara, dia bilang, "Nora, bernyanyi, bernyanyi, aku suka dengan suara dan penampilanmu." Nora yang ketakutan pun bertanya, "Siapa kau?" Dan sosok itu menjawab, "Kaya, kaya." Nora dengan rasa ketakutan, dia berusaha untuk melepaskan diri. Dan suara itu pun berkata kembali, "Jangan takut Nora, tidak ada yang akan mati kecuali Omar." Nora kembali bertanya, "Siapa kamu?" Dan dia berkata, "Aku adalah teman dari teman, setia dan setia." Karena adanya pertolongan Tuhan, Nora akhirnya berhasil lepas dari cengkraman sosok besar tersebut. Nora langsung menuju ke ruangan ganti. Namun sesampainya di sana, dia kaget melihat temannya Shams itu tengah menangis terisak-isak dan sedikit histeris. Nora kemudian menghampiri Shams untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Sambil terus menangis, Shams ini mengatakan bahwa dirinya tadi sempat mencari Nora karena dilihat Nora ini sempat hilang beberapa saat. Namun pada saat dirinya tengah mencari Nora, terjadi hal-hal yang sangat aneh terhadap Shams. Shams ini mengaku dia mendengar ada suara seperti Nora, sehingga dia naik ke lantai atas untuk mencarinya ke arah sumber suara tersebut. Namun pada saat dia tiba di arah sumber suara tersebut ini berada, Shams ini tidak melihat Nora, melainkan dia melihat sosok lain, seorang wanita juga yang tengah berdiri mematung di dalam kamar tersebut. Shams yang penasaran menghampiri sosok itu, namun setelah semakin dekat, sosok ini tiba-tiba badannya menggigil secara keras dan kemudian dia matanya melotot, bersinar gitu ya, kayak mata kucing. Dan tiba-tiba saja sosok tersebut ini justru yang mendekati Shams, dan dalam hitungan detik saja sosok ini jaraknya sudah hanya beberapa sentimeter dengan wajahnya Shams. Shams merasa bahwa nafas dari sosok tersebut ini berhembus ke area wajahnya, dan pada saat berhembus itu mengeluarkan bau yang sangat anyir. Langsung Shams sambil nangis histeris, dia berlari untuk berusaha menghindari sosok tersebut. Pada saat Shams berlari, dia sempat melihat ada sebuah sosok wajah yang menempel di dinding dengan bentuk yang sangat mengerikan. Shams kemudian berteriak dan terus berusaha berlari menghindari dari sosok-sosok tersebut, sampai pada saat dia tiba di tangga menuju lantai 1, dia bertemu kembali dengan sosok lainnya, yaitu seorang sosok yang sangat besar yang kemudian ini memarahi Shams. Dia berkata pada Shams, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Turun segera, turun dari sini. Kamu tidak boleh berada di sini."